Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Pendidikan Biologi Angkatan 2021 Universitas Sriwijaya dari Fakultas Indralaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai katabolisme asam lemak. Adapun anggota dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Irma Syaini Safitri, NIM 0609 1282 12638. Selanjutnya rekan saya, Nabila Afifah Putri dengan NIM 0609 1282 126017. Saya Muhammad Atila dengan NIM 0609 1282 126026. Saya Lutfi Medamayanti, NIM 0609 11 82 12 6008. tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi katabolisme asam lemak. Teori. Katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Salah satu molekul kompleks yang dapat diurai dalam reaksi katabolisme ini adalah asam lemak. Sebelum asam lemak dioksidasi, asam lemak mengalami dua tahapan, yaitu tahap aktivasi dan transport ke mitokondria. Oksidasi dalam lemak terdiri dari beberapa tahapan, yaitu beta oksidasi, siklus Krebs, serta sistem transfer elektron. Sel memperoleh asam lemak dari 3 sumber, yaitu lemak yang dikonsumsi dalam makanan, lemak yang disimpan dalam sel sebagai tetesan lipid, dan lemak yang disintesis dalam satu organ untuk diekspor ke organ lain. Prosedur proyek. Pertama, pelajari dan pahamilah materi mengenai katabolisme asam lemak. Kedua, tentukanlah makanan yang mengandung lemak. Yang ketiga, rekamlah makanan tersebut dan berikan penjelasannya. Yang keempat, dilanjutkan dengan penjelasan mekanisme katabolisme asam lemak. Dan yang kelima, editlah rekaman tersebut semenarik mungkin. Adapun sampel yang kami gunakan yaitu alpukat, kacang tanah, serta keju. Kacang tanah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, dalam 100 gram kacang tanah kering mengandung lemak total sebanyak 42,7%. Dilansir dari Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbian, kandungan asam lemak dalam kacang tanah terdiri atas asam oleat 37%, asam linoleat 41,2%, asam palmitat 12,5%, dan asam benzoat sebanyak 3%. Keju. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam 100 gram keju, lemak total sebanyak 20,3%. Dilansir dari medianality.com, keju mengandung asam lemak omega 3, asam lemak propionat, dan susu sapi yang mengandung asam lemak. Alpukat. Sebuah alpukat setidaknya mengandung sekitar 4 gram lemak jenuh, 3,6 gram lemak tak jenuh ganda, 20 gram lemak tak jenuh tunggal, dan 30 gram lemak. Sebagian besar kalori di dalam alpukat berasal dari lemak. Yang pertama, aktivasi. Pada tahap ini, hasil CoA sintease akan mengkatalisis ikatan tioester antara gugus karboksi asam lemak dan gugus diol koenzim A untuk menghasilkan lemak KOA. Pada tahap ini, membutuhkan satu molekul ATP. ATP akan mengalami penguraian, menghasilkan AMP dan pirofosfat anergani. Hasil lemak CoA tidak dapat menembus dinding dalam mitokondria, tetapi enzim karnitin hasil transferase 1 mengkatalisis sehingga hasil lemak karnitin dapat menembus melalui membran dalam dan menuju matrik mitokondria. Proses masuknya gugus asil lemak secara enzimatik dengan memindahkan asil dari karnitin menuju CoA di dalam mitokondria oleh asil karnitin transferase 2. Selanjutnya yaitu beta oksidasi. Pada tahap ini terdapat 4 tahapan reaksi enzimatik yang terjadi, yaitu ada dehidrogenasi 1, hidrasi, dehidrogenasi 2, dan tiolasi. Pada dehidrogenasi 1, asil lemak CoA dengan enzim asil CoA dehidrogenase menghasilkan senyawa enoil CoA. Pada reaksi ini, FAD sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2.
Yang selanjutnya yaitu ada hidrasi, yaitu ikatan rangkap pada enoil-CoA dihidrasi menjadi hidroksiaksil CoA oleh enzim enoil-CoA hidratase. Tahap yang ketiga yaitu dehidrogenasi 2, yaitu hidroksiasil CoA dioksidasi menjadi ketoasil CoA menggunakan enzim beta hidroksiasil CoA dehidrogenase. Pada reaksi ini, NAD sebagai koenzim direduksi menjadi NADH2. Selanjutnya yaitu tiolasi, reaksi tahap akhir di mana beta hidroksiasil CoA bereaksi dengan CoA bebas menghasilkan asetil CoA dan sisa asam lemak. Reaksi tersebut karena aktivitas enzim asetil CoA asil transferase. Asetil CoA akan dilepas dan meninggalkan sisa asam lemak yang akan dipotong-potong lebih lanjut menjadi asetil CoA yang lain. Satu siklus beta oksidasi ini akan menghasilkan 1 NADH2, 1 FADH2, dan 1 asetil CoA. Apabila asam palmitat memasuki siklus ini, yang mana asam palmitat ini terdiri atas 16 atom karbon, sehingga akan melalui 7 kali lintasan. Dengan demikian, pada siklus beta oksidasi ini menghasilkan 7 NADH2, 7 FADH2, dan 8 asetil CoA. Gugus asetil dari asetil CoA dioksidasi menjadi CO2 dalam siklus Krebs. Terdapat 8 asetil CoA yang berasal dari tahapan beta oksidasi yang masuk dalam siklus Krebs. Dengan demikian, dari 8 asetil CoA akan menghasilkan 8 ATP, 24 NADH2, 8 FADH2, dan 16 CO2. Transfer elektron. Dua tahap pertama oksidasi asam lemak menghasilkan pembawa elektron reduksi NADH2 dan FADH2, yang pada tahap ketiga menyumbangkan elektron ke rantai respirasi mitokondria, di mana elektron berpindah ke oksigen dengan fosforilasi bersamaan dari ADP menjadi ATP. Total yang dihasilkan dalam katabolisme asam lemak adalah 130 ATP. Jika 1 mol asam palmitat dikatabolisme sampai siklus Krebs, berapa energi yang dihasilkan? Aktivasi sebanyak negatif 1 ATP, beta oksidasi sebanyak 7 NADH2, 7 FADH2. Siklus Krebs sebanyak 24 NADH2, 8 FADH2, 8 ATP. Total 31 NADH2, 15 FADH2, dan 7 ATP. 1 NADH2 dihasilkan 3 ATP, maka 31 NADH2 dikali 3 sama dengan 93 ATP. 1 FADH2 dihasilkan 2 ATP, maka 15 FADH2 dikali 2 sama dengan 30 ATP. Sehingga 1 mol asam palmitat yang dikatabolisme sampai siklus Krebs menghasilkan energi dalam bentuk ATP 93 ditambah 30 ditambah 7 sama dengan 130 ATP. Kandungan lipid di dalam sumber bahan makanan dapat dilakukan uji, yaitu uji kelarutan lipid. Pada uji ini dapat dilakukan dengan mencampurkan bahan makanan yang akan diuji dengan sejumlah larutan nonpolar seperti alkohol, ether, atau kloroform. Jika larutan tersebut diujikan dan dihasilkan larutan yang homogen, maka bahan makanan tersebut mengandung lipid. Uji deteksi kandungan lemak. Pada uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan kertas minyak. Jika makanan yang diletakkan pada kertas minyak mengubah kertas minyak menjadi transparan, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Kesimpulan, katabolisme asam lemak adalah reaksi pemecahan asam lemak menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Sebelum asam lemak dioksidasi, asam lemak mengalami 2 tahapan, yaitu tahap aktivasi dan transport ke mitokondria. Oksidasi asam lemak terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Oksidasi, 2. Siklus Krebs, 3. Sistem transfer elektron. Sel dapat memperoleh asam lemak, salah satunya dari makanan. Banyak makanan yang mengandung asam lemak, di antaranya alpukat, keju, kacang tanah, dan masih banyak lagi.